Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Remehkan Indonesia. Saya kira negara Indonesia negara yang kumuh, ternyata salah. Pelatih Tanzania kaget dengan negara Indonesia. Ternyata negaranya indah, punya pemain hebat. Yah, gara-gara alasan ini Calvin Verdonk tidak bisa dimainkan saat timnas Indonesia melawan Tanzania. Begini fakta sesungguhnya. Saine Patinama tak sabar jajal kekuatan Tanzania. Ini bisa jadi persiapan bagus jelang bentrok melawan Irak dan Filipina. Breaking news. Nova Arianto puas melihat perkembangan pemain timnas Indonesia U16. Tapi ada 6 nama bakal dicoret jelang Piala AFF U16 2024. Apakah ini keputusan terbaik Nova? Alhamdulillah sudah mulai komplit. Jordi Amat sudah tiba, Justin Hubner OTW, timnas Indonesia tinggal menanti Bang J. Itzes. Kapan Bang J. Itzes datang? Permintaan langsung Shin Tae-yong. Status laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania berubah, tidak dapat poin untuk ranking FIFA. Begini alasannya. Jelang lawan timnas Indonesia versus Tanzania, fokus Shin Tae-yong bukan kemenangan. Tetapi STY lebih fokus ke hal ini. Kabar gembira lagi nih. Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania. STY sebut Justin Hubner dan Jordi Amat bisa main. Pelatih Tanzania Ahmed Sulaiman Ali memberikan banyak pujian untuk Indonesia jelang pertandingan uji coba di Stadion Madia, Jakarta. Ahmed Sulaiman Ali menyebut negara yang baru didatanginya ini sebagai tempat yang indah, sekaligus terkesan dengan kualitas pelatih dan pemain timnas Indonesia. Saya sangat senang berada di sini karena kami tiba dengan selamat. Semua proses berjalan lancar sejauh ini. Ini negara yang indah, saya belum pernah datang ke sini sebelumnya dan orang-orangnya sangat ramah, kata Ahmed. Tanzania akan melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan. Pertandingan ini sengaja mengusung tajuk training match agar bisa memberi kesempatan merumput untuk semua pemain jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hasil pertandingan tidak masuk dalam hitungan poin FIFA. Tentang pertandingan kami punya atmosfer yang bagus. Kami melakukan persiapan dengan baik. Saya tidak tahu banyak tentang timnas Indonesia karena baru mengikutinya. Tapi mereka punya tim yang baik. Juru taktik 53 tahun itu memperhatikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Vietnam. Menurut Ahmed Sulaiman Ali, tim besutan Shin Tae-yong punya kualitas mumpuni untuk memberi perlawanan terhadap Tanzania. Pada pertandingan yang terakhir, mereka menjalani leg yang indah. Kami menghormati mereka dan sangat senang bisa bertanding lawan mereka. Pujian juga disampaikan oleh Kapten Tanzania, Hamid Maum kami. Ia merasa Indonesia adalah negara yang menyenangkan untuk didatangi. Kami disambut dengan hangat di sini. Tentang pertandingan besok, persiapan kami berjalan baik meski tidak banyak tahu tentang Indonesia. Tapi kami punya tim yang bagus, tutur Maum kami. Kami akan menampilkan pertandingan menarik besok karena mereka dan kami sama-sama akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk dipastikan tak akan tampil saat timnas Indonesia menjamu timnas Tanzania di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Verdonk dipastikan pelatih tim Garuda, Shin Tae-yong. Shin menyebut saat ini Calvin Verdonk belum memiliki paspor Indonesia, sehingga pemain NEC Nijmegen itu masih belum bisa dimainkan oleh timnas Indonesia. Calvin tidak bisa bermain karena belum dapat paspor Indonesia, ujar Shin Tae-yong.
Calvin Verdonk sudah bergabung dengan Timnas Indonesia di Jakarta sejak Jumat 31 Mei 2024. Verdonk berada di Jakarta untuk berlatih sembari menyelesaikan proses naturalisasinya. Status laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania bukanlah pertandingan resmi FIFA. Hasil duel itu pun tak tercatat dalam sistem peringkat FIFA. Kondisi itu membuat Shin Tae-yong tak akan melihat apapun hasil dari pertandingan nanti. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya ingin melihat kondisi terkini para pemain asuhannya. Lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain biar bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil. Calvin Verdonk pun sempat membagikan perasaannya setelah menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia untuk kali pertama Jumat 31 Mei 2024. Verdonk sama sekali tidak merasakan kendala dengan cuaca. Hal itu agak mengejutkan, sebab hampir di sepanjang kariernya pemain keturunan Aceh itu bermain di Belanda yang memiliki cuaca lebih dingin ketimbang Indonesia. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, jelas Verdonk. Timnas Indonesia akan menjajal Timnas Tanzania dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Timnas Tanzania itu akan menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia. Sebab pada 6 dan 11 Juni nanti, tim Garuda akan menghadapi dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri Timnas Indonesia, Sahaina Patinama antusias menyambut laga melawan Timnas Tanzania. Pemain milik KAS Open itu menyebut calon lawan tim Garuda itu adalah tim yang bagus. Melawan Tanzania akan jadi persiapan yang bagus. Mereka negara bagus, tim bagus, kata Sahaina Patinama. Sahaina Patinama pun menyatakan dalam beberapa hari terakhir Timnas Indonesia berlatih dengan keras di Jakarta. Sesi latihan itu menjadi proses adaptasi bagi sebagian pemain tim Garuda, terutama mereka yang memiliki keturunan Eropa. Sebab perbedaan suhu antara Jakarta dan banyak kota di Eropa cukup ekstrim. Saya pikir kami akan bersiap untuk itu. Pertandingan itu bagus buat kami melihat kondisi kami bagaimana. Uji coba itu juga berkesempatan semakin memahami taktik yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Kami harus melihat taktik dari pelatih, bagaimana kondisi badan kami, dan mencoba hal-hal baru, ya ini bagus. Sahaina Patinama saat ini sudah tampil 6 kali bersama Timnas Indonesia. Bek kiri berusia 25 tahun itu juga sudah mencetak 1 gol. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, akan segera menggelar rapat guna membahas nama-nama pemain yang akan dicoret setelah berakhirnya program pemusatan latihan TC di Yogyakarta. Agenda terakhir Timnas Indonesia U16 di kota pelajar ini ditandai dengan pertandingan uji coba melawan SSB Terang Bangsa di lapangan Yogyakarta International School. Jumat 31/5/2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam duel yang berlangsung dalam sesi 3 kali 30 menit ini, Nova Arianto mulai mematangkan nama-nama pemain yang bakal dibawa untuk melanjutkan persiapan tahap akhir di Solo jelang Piala AFF U16 2024. Saat ini TC Timnas Indonesia U16 di Yogyakarta diikuti sebanyak 34 pemain. Nantinya jumlah ini akan dipangkas sebelum berangkat menuju kota Bengawan pada Sabtu 1 Juni 2024. Oleh karena itu, TC terakhir yang berlangsung di Solo bakal menjadi momen paling krusial bagi jajaran tim pelatih untuk memperbaiki pemahaman pemain soal filosofi yang ingin dibangun Timnas Indonesia U16. Pada 3 laga uji coba ini, kami tidak melihat hasil akhirnya ataupun siapa lawannya. Namun saya ingin melihat perkembangan pemain seperti apa setelah hampir 1 bulan TC di Yogyakarta. Secara garis besar, saya melihat bahwa mereka cukup memahami, tetapi memang ada beberapa pemain-pemain yang masih harus diperbaiki. Itu akan kami lakukan di Solo. Selain itu, Nova memastikan bahwa tim pelatih akan mencoret 6 pemain pada tahap akhir TC Timnas Indonesia U16 ini. Sebab tim pelatihannya akan membawa 28 pemain saat menggelar persiapan di kota Solo.
Saya cukup puas karena beberapa pemain sudah memahami filosofi yang saya mau. Setelah ini kami ada pencoretan pemain. Jadi, di Solo kami hanya akan membawa 28 pemain. Daftarnya masih akan dibahas karena setelah ini kami akan melakukan meeting. Kami harus berkomunikasi dengan tim psikologi hingga dokter. Setelah itu baru bisa memutuskan siapa saja yang akan dicoret. Berdasarkan hasil undian Piala AFF U16 2024 yang berlangsung pada Kamis 35 2024. Timnas Indonesia U16 yang bertindak sebagai tuan rumah bakal tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Sementara itu grup B diisi oleh Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Adapun 4 peserta lainnya yakni Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Australia akan bergabung di grup C. Jordi Amat sudah tiba dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu Justin Hubner sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia, adapun Jay Itzes masih harus membela Venezia pada laga playoff Seri B. Kehadiran Jordi Amat terlihat dari unggahan di akun Instagram bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Dalam unggahan Instastory tersebut, Walsh menyambut kehadiran bek berusia 32 tahun tersebut. Di sisi lain, Justin Hubner dalam unggahan di akun Instagramnya tengah membawa koper dan berada di bandara. Hubner pun diyakini tengah bersiap terbang ke tanah air dan memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih menanti kehadiran Jay Itzes. Pesepak bola yang disapa Bang J oleh pendukung tim Garuda tersebut masih harus memperkuat klubnya, Venezia, yang masih berjuang meraih tiket terakhir promosi ke Seri A musim depan. Venezia bersua Cremonese pada partai final playoff Seri B. Pada leg pertama, Venezia harus puas bermain imbang 0-0 kontra Cremonese di Stadio Giovanni Zini Jumat 31 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Adapun pertemuan kedua berlangsung di markas Venezia Stadio Pierluigi Penzo Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes dan timnya wajib menang pada laga tersebut jika ingin lolos ke Seri A musim depan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan pada Juni 2024. Laga pertama yang akan dilakoni tim Garuda adalah bersua Tanzania pada partai uji coba di Stadion Madia, Jakarta. Setelah itu, anak asuh Sintayong tersebut berjumpa Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam 2 laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kontra Irak berlangsung pada 6 Juni mendatang, sedangkan pertandingan melawan Filipina dihelat pada 11 Juni 2024. Melakoni 2 laga tersebut, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan demi bisa melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7, hasil dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan menelan 1 kekalahan. Tim Garuda tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan diri lolos dan 4 angka atas Vietnam di urutan ketiga. Untuk mempersiapkan diri meraih hasil maksimal dalam 3 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia sudah menggelar latihan sejak Selasa 28 Mei 2024. Dengan kehadiran Jordi Amat dan Justin Hubner, kekuatan tim Garuda bakal semakin lengkap. Status pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania mengalami perubahan. Awalnya laga itu berstatus friendly match yang memiliki perhitungan poin FIFA. Namun belakangan laga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Tanzania itu diubah menjadi training match. Nantinya laga itu tak akan dihitung poinnya. Perubahan itu disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Menurut Sumarji, perubahan itu atas permintaan dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Ada perubahan tadinya friendly match atas permintaan Coach Sintayong menjadi training match, ujar Sumarji. Sumarji menjelaskan alasan perubahan itu. Sintayong disebut ingin memaksimalkan pergantian pemain saat menghadapi Timnas Tanzania. Para pemain baru pun bisa dicoba. Sebut saja Malik Rizaldi atau Calvin Verdong.
Tujuannya bisa memaksimalkan pergantian pemain sesuai kebutuhan tidak hanya 6 pemain. Menurut Sumarji, perubahan itu baru diputuskan Jumat 31 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pihak PSSI pun langsung bersurat kepada FIFA untuk mengubah status pertandingan. Organisasi tersebut menyetujui permintaan PSSI. Perubahan itu diputuskan semalam tadi saat match coordination meeting sudah diputuskan. Semalam dari divisi internasional PSSI sudah kirim ke FIFA, sudah dan disetujui. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak fokus kepada hasil di dalam laga uji coba melawan Tanzania. Ada aspek lain yang lebih penting. Uji coba antara Timnas Indonesia versus Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Minggu 2 Juni 2024. Laga itu merupakan bagian dari persiapan skuad Shin Tae-yong sebelum melawan Irak di Stadion Utama GBK tanggal 6 Juni mendatang. Mengingat status laga Timnas Indonesia versus Tanzania yang sebagai uji coba, Shin Tae-yong pun enggan terlalu fokus kepada hasil. Ia lebih fokus pada peningkatan performa dan uji fisik para pemainnya memanfaatkan laga tersebut. Untuk match besok, lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain supaya bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil, kata Shin Tae-yong dalam jumpa persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 16/2024. Terkait itu, Shin juga mengakui bahwa ia masih buta kekuatan Tanzania. Jujur ya, saya belum sempat analisis Tanzania. Mungkin persiapan atau analisis tim Tanzania, saya akan fokus pada fisik dan kondisi para pemain kami seperti apa. Jadi akan lebih fokus pada permainan kami sendiri seperti apa saat melawan Tanzania, ucapnya. Untuk itu akan lebih kecek kondisi para pemain seperti apa dan tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus, kata Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong mengabarkan Jordi Amat dan Justin Hubner bisa dimainkan di laga uji coba melawan Tanzania. Namun untuk kasus Hubner, STY mengatakan akan berdiskusi lebih dulu apakah akan memainkan bek Cerezo Osaka itu atau tidak. Timnas Indonesia akan menjamu Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 besok. Pertandingan itu akan menjadi ajang untuk mengukur kekuatan skuad Garuda sebelum bermain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan melawan Tanzania itu, skuad Timnas Indonesia akan segera lengkap. Shin Tae-yong mengungkapkan Jordi Amat sudah tiba, sementara Justin Hubner akan tiba di tanah air pada malam ini, Sabtu 1 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menjelaskan Jordi kemungkinan besar bisa bermain pada pertandingan melawan Tanzania. Namun untuk Justin Hubner, Shin Tae-yong mengatakan harus berdiskusi terlebih dahulu. Untuk Jordi Amat sampai di Indonesia Jumat malam dan untuk Justin Hubner sampai di Indonesia hari ini. Kemungkinan besar Jordi akan bermain, tutur Shin. Untuk Justin setelah sampai di Indonesia akan meeting bersama. Setelah itu akan diputuskan dia bermain atau tidak. Dalam kesempatan yang sama, Shin Tae-yong juga memastikan Calvin Verdong tidak akan bermain dalam laga melawan Tanzania meski ikut sesi latihan pada Jumat 31 Mei 2024 kemarin. Penyebabnya pemain berusia 27 tahun itu belum memiliki paspor warga negara Indonesia. Sementara itu diketahui skuad Timnas Indonesia mengalami sejumlah perubahan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan Yance Sayuri dicoret karena cedera. Namun ada dua kekuatan baru karena Shin memanggil Malik Rizaldi dan Nado Argawinata.